Presiden Jokowi menyebut komitmen membangun tanah Papua sudah benar-benar diwujudkan yang dalam beberapa tahun terakhir ini dilaksanakan pada berbagai sektor dan bidang. Anggaran masif pun digelontorkan pemerintah pusat dimulai semenjak 2014 lalu. Hasilnya, selama satu dekade Indeks Pembangunan Manusia IPM di wilayah Papua mengalami peningkatan dari tingkat rendah menjadi tingkat menengah. Sejak pertama kali menjabat sebagai presiden pada tahun 2014 silam, Joko Widodo telah memprioritaskan pembangunan di Papua. Seperti diketahui sebelumnya, wilayah paling timur Indonesia ini mengalami ketertinggalan dibandingkan wilayah-wilayah lainnya. Kesejahteraan warga di wilayah yang terbagi menjadi dua provinsi saat itu, yakni Papua Barat dan Papua, berada di bawah provinsi-provinsi lainnya. Jumlah penduduk miskin di Papua pada bulan September 2014 mencapai 864.011 orang dan terkonsentrasi di daerah pedesaan. Menyadari kondisi tersebut, Jokowi segera menaruh perhatian ke peningkatan pelayanan dasar rakyat, baik pendidikan, kesehatan, perumahan, air bersih, dan transportasi. Seiring berjalannya waktu, pemerintahannya pun memprioritaskan pembangunan di wilayah tersebut dengan menerbitkan instruksi Presiden Inpres nomor 9 tahun 2017 tentang percepatan pembangunan kesejahteraan di Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat. Dalam rangka percepatan pembangunan kesejahteraan di Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat di bidang kesehatan dan pendidikan, pengembangan ekonomi lokal, infrastruktur dasar, infrastruktur digital, serta konektivitas, ia menginstruksikan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional, Kepala Bappenas menetapkan rencana aksi sampai dengan tahun 2019, di mana sumber pendanaannya berasal dari belanja kementerian lembaga, belanja non-kementerian lembaga, transfer ke daerah, dan dana desa. Menteri PPPN, Kepala Bappenas juga diinstruksikan untuk mengordinasikan dukungan mitra pembangunan internasional, masyarakat, organisasi kemasyarakatan, swasta, dan pemangku kepentingan lainnya, dan mengordinasikan pelaksanaan Inpres ini dan melaporkan kepada Presiden setiap 4 bulan sekali atau sewaktu-waktu apabila diperlukan. Presiden juga menginstruksikan kepada Kepala Staf Kepresidenan dan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan BPKP bersama Menteri PPPN, Kepala Bappenas melakukan pengendalian dan pengawasan pelaksanaan instruksi Presiden ini. Menteri Kesehatan ditugaskan mempercepat peningkatan akses dan kualitas pelayanan kesehatan, antara lain melalui program peningkatan kesehatan ibu dan anak, serta pengendalian reproduksi remaja, pencegahan dan pengendalian penyakit, penyediaan tenaga kesehatan strategis, serta penguatan sistem pelayanan kesehatan dasar dan rujukan, peningkatan gerakan masyarakat hidup sehat, dan pelayanan kesehatan jarak jauh dengan memanfaatkan teknologi komunikasi telemedicine. Sementara kepada Menkominfo, Presiden menginstruksikan untuk mempercepat penyediaan jaringan dan infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi untuk mendukung pelayanan kesehatan jarak jauh telemedicine, pelayanan pendidikan berbasis digital, e-learning, dan pelayanan publik. Presiden juga menginstruksikan Mendikbud, Menteri Agama, serta Menristek dan Dikti mempercepat peningkatan akses dan kualitas pelayanan pendidikan. Sektor pendidikan Papua memang dikepung berbagai persoalan. Dari sisi geografis saja, banyak anak-anak Papua yang berjarak sangat jauh dari sekolah dan harus berjalan kaki untuk belajar. Tantangan lain adalah bagaimana menyadarkan orang tua di Papua memandang pendidikan sebagai kebutuhan penting bagi anak-anak mereka. Namun demikian, selama 2010 hingga 2022, nilai Indeks Pembangunan Manusia IPM Provinsi Papua rata-rata meningkat sebesar 1,00% per tahun, di mana pada 2023 naik menjadi 62,25. Di masa pemerintahan kedua, perhatian Presiden Jokowi terhadap provinsi-provinsi di Pulau Papua tak surut. Ia bahkan menekankan bahwa tanah Papua menjadi prioritas pemerintah dalam mewujudkan pembangunan yang Indonesia sentris. Ia pun mengajak seluruh masyarakat untuk terus mengawal pembangunan di sana, mengingat anggaran yang dikeluarkan negara untuk tanah Papua dari 2014 hingga 2022 saja mencapai 1.036 triliun rupiah.
Di tahun 2023 lalu, pemerintah telah menyelesaikan pembangunan sejumlah infrastruktur seperti jalan, jembatan, bandara, hingga pos lintas batas negara PLDN. Dari Jakarta, Tim Liputan NTV melaporkan. Dan pemberian informasi tadi sekaligus mengakhiri